Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini saya mau bikin sebuah alat bantu untuk menghisap air dari sumur dengan kedalaman 9 sampai 10 meter. Airnya tuh udah nggak kuat naik lagi karena debitnya udah terlampau kecil, cuma sejengkal aja dari dasar sumur. Jadi gimana caranya? Saya mau coba eksperimen menggunakan cara ini. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah sebuah mesin pompa air, kemudian ada elbow 3 buah, kemudian ada T 2 buah, ada stop kran 2 buah, dan ada drat untuk ke mesin itu 2 buah, semuanya berukuran 3/4 inci. Dan kali ini saya melakukan pemasangan tanpa pengeleman karena saya rasa ini cukup lah kalau untuk menghisap dari jarak yang sangat-sangat dekat, kecuali kalau memang jaraknya jauh dan harus kita buat permanen, maka harus kita lem. Tapi kan ini eksperimen, jadi cukuplah tanpa lem. Salah satu keuntungan tanpa lem itu gini loh. Jadi kalau misalnya kepanjangan, itu bisa kita lepas dengan mudah, hanya dengan mengetok-ngetok dan menariknya aja. Habis itu kalau misalnya ukurannya udah sesuai banget, nah baru kita lem. Kalau ini kan sekarang masih di setting nih, masih diukur panjangnya berapa kira-kira sampai dia benar-benar presisi. Karena kalau nggak presisi sih sebetulnya nggak jadi soal, cuman nggak estetik aja. Nah ini bagian yang penting banget kalau misalnya kita mau memasang drat untuk ke mesin ya. Pastikan kita menggunakan solatip seperti ini. Biasanya sih nyebutnya solatip, nggak tahu kalau di tempat kalian namanya apa. Ini difungsikan supaya nggak ada angin yang masuk ke celah-celahnya. Inilah manfaatnya kalau belum mengelemnya. Jadi saya temui di rangkaian saya ini pipanya kepanjangan, jadi harus saya kurangi sedikit demi sedikit untuk dapat ukuran yang benar-benar pas supaya lebih cantik melihatnya.
saya tambahin sebuah mesin pompa air merek Red Fox dengan tipe RF125, dan ini adalah pompa air untuk sumur pendek. Nih, tinggi hisap maksimal 9 meter, tinggi dorong 13 meter. Tapi dalam prakteknya biasanya kalau 9 meter dia nggak bakal kuat. Maklum lah, ini kan mesin murah ya. Mungkin antara 200 sampai 300 ribuan harganya. Dulu sih 200-an aku beli. Sekarang saya rakit seperti ini. Jadi yang dari sumur nanti pipa buangnya tuh bakal masuk sini, guys. Bakal masuk sini. Terus ini bakal saya tutup seperti ini. Artinya air cuman masuk lewat sini. Nah, masuk ke mesin ini. Nanti mesin ini dihidupkan, terus air yang udah keluar dari sumur itu, yang udah disedot dari pompa yang pertama, itu bakal disedot lagi sama pompa ini ke sini menuju ke tempat penampungan air. Jadi 2 kali hisap seperti itu. Dan kalau misalnya nanti debitnya udah naik karena musim hujan, nanti mesin ini nggak difungsikan lagi, jadi langsung kita bypass aja. Ini kita tutup, artinya air nggak bisa ngalir ke sini. Ini kita buka. Nah, otomatis airnya bakal naik ke sini, langsung ke tempat penampungan air seperti itu. Ini dia jalur dari pipa buang pada mesin pertama. Mesin pertamanya tuh ada di ujung sana. Dan ini adalah pipa buangnya yang masuk ke tandon atau toren atau tempat penampungan air. Jadi di pipa buang dari mesin pertama itu yang saya taruh di bibir sumur, itu akan saya sedot lagi menggunakan mesin yang kecil ini. Seperti ini. Kita lakukan instalasi dulu. Kita lakukan instalasi pipa sampai kira-kira ukurannya pas dan cantik gitu dilihat, biar nggak semrawut. Setelah proses instalasi pipa selesai, ayo coba kita hidupkan mesin pompa air yang pertama. Artinya pipa air yang pertama udah menghisap. Tuh. Meskipun belum naik ke toren. Sekarang kita hidupkan pompa air yang kedua. Coba kita lihat kira-kira gimana ngalirnya. Ini muternya halus banget. Penutup dari baling-baling kipas mesin pompa air yang kedua ini hilang. Sebetulnya ini akan bisa menyebabkan mesinnya overheat, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Dan inilah air yang didapatkan. Kecil banget ya, tapi ya memang air sumurnya habis, guys. Mau gimana lagi? Tunggu debit airnya naik nih, baru airnya kencang. Tapi minimal instalasi mesin tadi tuh berhasil sampai bisa ngalir. Soalnya sebelumnya nggak ngalir sama sekali, nggak bakal kuat naik ke atas ini. Dan sekarang kita lanjutkan untuk memperbaiki sebuah mesin cuci. Ini dia mesin cucinya, mereknya Sharp, dengan deskripsi seperti ini yang bisa kita lihat sama-sama. Tegangannya 220 volt,
Dan ini adalah tipenya ESTM14PY. Mesin cuci ini begini kondisinya. Covernya udah nggak di posisinya dengan sempurna. Dan ternyata kercil pembuangannya udah dilepas. Kayaknya sih pernah bermasalah. Dan kalau misalnya diperhatikan kercilnya memang udah tipis. Harusnya sih diganti ini. Dan ini dia kapasitor. Nggak tahu ini kapasitor asli apa enggak. Berukuran 12 plus 6 mikrofarad. 12 untuk pencuci dan 6 mikrofarad untuk pengeringnya. Ini ada yang lepas. Apa ini? Ada tali-tali. Oh, ini tali rem. Ternyata untuk bagian pengeringnya remnya itu udah nggak difungsikan lagi. Kerusakan dari mesin cuci ini adalah dia tuh nggak mau berputar kiri dan kanan. Dan otomatis yang akan kita perbaiki adalah bagian timer atau mengganti timernya dengan timer yang baru. Ini dia timer yang udah dilepas sama yang punya, dan timer yang baru ada di sebelah kirinya. Timer ini udah gosong dalamnya dan udah jelas ini pasti rusak tuh. Udah ada arang-arangnya. Timer ini menggunakan 6 kabel. Dan sekarang yang akan kita lakukan adalah memasang timer yang baru ke timer yang lama ini. Untuk menggantikan timer yang lama ini maksudnya. Ini kan ada 6 kabel ya, yang pasti akan membingungkan untuk pemula. Tapi kalau untuk yang udah pernah memperbaiki atau mengganti timer 6 kabel seperti ini sih nggak jadi soal. Yang jelas ada 3 kabel yang masuk ke pengaturan untuk speed dari pencuci, baik itu normal atau high. Ada 3 kabel. Dan ada beberapa kabel lagi yang masuk ke timer mesin pencucinya. Ini yang harus kita perhatikan, kabel mana aja. Yang jelas seperti ini. Ini dia tipe dari mesin cucinya, dilihat dari bagian depan. Dan ini adalah timer pencucinya. Dan ini adalah optionnya, mau normal atau mau heavy. Normal dan heavy ini ada 3 kabel. Setelah saya nanya sama yang punya, katanya memang option untuk normal atau heavy ini masih berfungsi dengan baik gitu. Yang rusak cuman nggak mau muter kiri kanan, dan ternyata memang timernya rusak, udah kelihatan gosong karena percikan-percikan api listrik. Kalau misalnya kita balik lagi seperti ini, kita akan memperhatikan di sini ada 3 kabel yang terlepas. Ini ada 2 kabel yang ada soketnya yang terlepas juga. Sekarang kita akan mencari mana untuk muter kiri dan mana untuk muter kanan. Kalau misalnya kita perhatikan di timer yang ini, timernya ini beda dengan timer-timer yang biasa. Kalau biasanya kan cuma ada 2 saklar. Kalau misalnya yang satu aktif, yang satu off. Tapi yang ini enggak. Ini ada 3 isinya. Jadi yang satu aktif, yang satu off, kemudian sebelum yang satu tadi selesai, yang nomor 3 itu nyambung, kayak gitu. Ini kita bisa perhatikan dari luar, dilihat aja ketahuan gitu. Jadi sekarang gimana cara nyambungin kabelnya? Cara nyambungin kabelnya seperti ini. Nanti aku jelasin detailnya. Sekarang kita lihat dulu. Opsi sekarang udah ada di normal. Sekarang kita pilih di heavy atau normal, kita pilih ke normal aja. Terus kita lihat kira-kira putarannya normal apa enggak. Dan ini untuk kabel yang tadinya dilepas soketnya, saya pasang lagi seperti ini. Terus
kabel yang warna coklat ini saya sambungin dengan abu-abu yang nyambung ke kabel coklat di timer. Ini kalau misalnya diaktifkan timernya, otomatis saklarnya nyambung. Dan kabel yang coklat itu saya sambungin dengan kabel coklat dari mesinnya. Dan untuk muter kiri kanan itu kabelnya warna kuning dan kabel warna oranye. Sementara seperti ini dulu, kita lihat kira-kira berputar normal apa enggak dia. Ini mau kita pilih opsi ke heavy, mau ke normal, otomatis dia bakal nyambung yang jelas. Sekarang kita hidupin timernya untuk kita melihat hasilnya seperti apa. Kita siapin sebuah stop kontak yang udah aktif, udah masuk listriknya. Kita ambil kabel steker dari mesin cucinya, terus kita colokin ya. Timernya ini sekarang udah aktif kok. Jadi harusnya kalau udah kita colokin seperti ini, dia mau berputar harusnya. Tapi saya nggak melihat ada roda yang berputar di bawah nih. Roda gearbox nih nggak berputar sama sekali. Cuman berdengung aja gitu. Kayaknya sih kapasitornya udah rusak atau memang diganti dengan yang nggak orisinil. Karena biasanya mesin cuci yang 14 kilo ini kapasitornya ukuran 14 atau 16 mikrofarad, sedangkan yang digunakan di sini adalah 12 mikrofarad. Jelas itu lebih kecil. Sekarang sebelum coba kita ganti kapasitor, kita ganti switchnya ke heavy deh. Kita rubah ke heavy, terus kita hidupin timernya, terus kita hidupkan lagi. Kita colokin ke arus listrik 220 volt. Kita lihat kira-kira mau berputar apa enggak. Ternyata tetap masih nggak mau berputar juga guys. Tetap masih ada suara berdengung doang, nggak mau berputar sama sekali. Dan ada inisiatif dari yang punya untuk memancing pulsatornya. Sebetulnya aku juga pengen mancing pulsatornya, tapi karena posisinya memang lagi nggak bisa, harus ngerekam dari bawah, jadi otomatis aku serahin ke yang punya untuk memancing pulsatornya. Tapi sebelum itu, saya coba ganti dulu dengan kapasitor yang punya saya nih. Tapi oh bukan, ini punya yang punya kapasitor simpenan 12 mikrofarad juga. Coba saya ganti menggunakan yang 12 mikrofarad dengan kapasitor yang lain. Kita hidupin. Ini rangkaiannya udah bener. Timernya tinggal kita hidupin seperti ini. Habis itu kita colokin ke arus listrik 220 volt untuk melihat hasilnya seperti apa. Ternyata masih sama, tetap berdengung juga. Kiri kanan sama aja berdengungnya. Cuman kiri kanannya udah bener, artinya sambungan dari timernya udah sempurna. Sekarang coba dipancing. Tuh kan mau muter dia. Kamu balik kan? Oh, bisa. Ini mau pula. Kalau kemarin tak mau. Ini Pak, kapasitornya Kapasitor. minta diganti. Tapi pemasangan kabelnya udah bener gitu. Jadi kalau nggak kuat kapasitornya memang udah nggak ori kan Pak? Ya, iyalah. Ya. Soalnya yang asli dia saya tengok kemarin hitam. Ya, cuman ukurannya yang kita nggak tahu. Gitu sih. Habis itu saya coba pengen bereksperimen lagi menggunakan kapasitor asli punya saya, tapi ukurannya adalah 10 mikrofarad. Meskipun saya udah yakin ini bakal berdengung doang, tapi ini juga bisa digunakan untuk mengetahui bahwa kerusakannya memang terletak pada kapasitor selain pada timernya yang rusak. Dan saya nggak ngelihat nilai mikrofarad yang ada di motornya, atau nilainya udah hilang. Tapi ada tulisannya sih, kalau enggak 14, 16 gitu. Kayaknya sih 16. Harusnya sih 16 ya.
Coba kita tes kira-kira mau muter apa enggak dengan 10 mikrofarad. Ya jelas nggak mau muter, dia cuma berdengung aja. Kalau gitu saya akan merekomendasikan ke yang punya untuk membeli kapasitor berukuran 14 atau 16 mikrofarad. Tapi saya sarankan untuk menggunakan yang 14 dulu, karena kalau misalnya kegedean nanti motornya umurnya bakal lebih pendek. Dan coba saya menggunakan kapasitor yang lain lagi nih. Kapasitor yang akan saya gunakan untuk menguji coba ini nilainya udah nggak kelihatan lagi. Tapi langsung aja lah kita pasang. Kita lihat hasilnya seperti apa. Seluruh kabel-kabel yang terkelupas udah saya solasi dengan baik. Tinggal masang timernya ke posisi aslinya. Langsung kita uji coba. Kita akan saksikan sama-sama berhasil apa enggak dia untuk berputar dengan normal. Dan ternyata hasilnya adalah nggak berputar dengan normal, karena masih ada suara dengung di sini tanpa diikuti dengan motor yang ikutan berputar atau dinamo atau pulsator yang ikutan berputar. Alhasil saya cabut lagi, kemudian ngobrol lah kembali sama yang punya untuk memastikan bahwa beliau akan membeli kapasitornya dengan kapasitor yang Tes lagi yang 12. masih bagus dengan ukuran yang sesuai, yaitu 12 atau 14 mikrofarad. Saya tes lagi dengan kapasitor lain berukuran 12 mikrofarad. Ini adalah kapasitor sebelumnya. Untuk terakhir, sebelum kita pergi ke toko komponen elektronik untuk membeli kapasitor yang kita inginkan atau yang dibutuhkan sama mesin cucinya, sama aja tuh, cuman berdengung doang. Dalam kondisi seperti ini, jangan pernah kita memasukkan tangan ke dalamnya dan memegang motornya ya, karena itu akan nyetrum, bahaya. Gak boleh tangan kita masuk ke dalam sini, karena saya sendiri pernah kesetrum, meskipun alhamdulillah masih selamat saya. Jangan pernah masukin tangan ke dalam sini, itu himbauan dan Dengung. larangan saya ya. Coba kita lihat dari depan. Ini kalau udah ditutup kayaknya aman. Kita tinggal buka covernya, terus saya mau pancing pakai tangan. Ini coba saya pindahin ke normal. Kita heavy deh. Ada ngaruhnya apa enggak kira-kira? Biasanya sih nggak ngaruh, orang kapasitornya aja Saya pancing kok. rusak. Saya pindahin ke heavy. Coba saya pancing. Kalau di heavy nggak normal loh. Maksudnya kalau di heavy itu nggak mau berputar. Oh mau deng. Ini yang ke sebelah kiri. Ingat ya, ini posisi heavy ke sebelah kiri nih. Nah sekarang aturan dia mau berputar ke kanan. Kalau di heavy dia nggak mau berputar ke kanan malahan. Coba kalau gitu kita pindahin nanti ke normal ya. Ini kita lihat dulu di heavy. Kalau dia berputar ke kiri dipancing dia mau, tapi kalau berputar ke kanan dipancing dia nggak akan mau. Gini pula nih. Berarti ya memang kapasitornya rusak, nggak kuat dia untuk memicu putaran pada motor, karena nilai mikrofaradnya itu kurang besar. Sekarang saya pindahin ke normal lagi. Timernya, knopnya ternyata udah rusak. Sekarang coba kita putar lagi. Kita tes ke kanan apa ke kiri yang pertama. Ke kanan. Oke, dia mau berputar dengan normal tuh. Setelah dipancing, dia akan berhenti beberapa saat. Terus dia akan berputar ke kiri kalau dipancing tuh. Kalau di posisi selektor normal, dia bisa berputar seperti ini. Ya udah fix kalau gitu. Kita akan mengganti kapasitornya dengan ukuran 14 atau 16 mikrofarad. Saya nggak merekomendasikan untuk
menggunakan sambungan kapasitor paralel karena itu nggak bakal awet. Meskipun secara teknis sih bisa menambah ukuran mikrofarad, tapi mending nggak usah, mending beli yang masih bagus saja supaya lebih awet. Ini saya agak jahil, jadi saya coba untuk menggunakan kapasitor yang tadinya sebetulnya udah saya cek dan dia memang nggak kuat untuk muterin motor ini, tapi ya iseng gitu karena waktu masih banyak, tes lagi tuh harus dipancing kan, artinya memang nggak kuat kapasitornya. Mau diulang sampai 100 kali pun tetap aja nggak kuat. Kayak gitu ya teman-teman, semoga ilmu yang singkat ini bermanfaat. Jadi cara nyambung timernya seperti apa, kalian bisa pause di bagian sambungan kabel yang benar di menit-menitnya sebelumnya, terus kalian ikutin aja, kalian tiruin aja. Tenang aja, kalau misalnya nirunya bener nggak masalah kok. Tapi buat yang nggak pengen ribet, ini aku tunjukin penyambungan kabelnya guys. Ini selektor untuk normal dan heavy, kemudian ini adalah timer untuk mesin pencucinya, ini adalah motornya. Motor itu biasanya ngeluarin kabel 3, warna coklat, kuning, dan oranye. Nah, dari motor itu yang warna coklat disambungin ke timer warna coklat, kemudian yang abu-abu dari timer itu ke warna coklat di selektor, kemudian yang warna kuning di motor itu nyambung ke timer warna kuning, yang oranye pada motor itu nyambung ke oranye pada timer, kemudian yang warna biru pada timer itu nyambung ke warna hijau pada selektor, yang warna hitam pada selektor itu nyambung ke warna merah pada timer. Gitu. Gampang kan? Semoga video yang singkat ini bermanfaat. Kita akan memperbaiki satu lagi barang yang akan kita perbaiki. Apa itu? Blender. Ini dia barangnya. Ayo langsung kita unboxing. Unboxing barang bekas guys. Berat banget. Blender ini merek Cosmos CB781G. Di sini ada switch pengamannya. Coba kita colokin ke arus listrik 220 volt. Supaya lebih aman pakai alat anti jeglek atau soft start. Sekarang kita off-kan MCB-nya. Nanti kalau misal dia korslet, dia bakal nyala. Tapi kalau enggak, ya normal dia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya colokin ke arus listrik 220 volt. Kita pencet low. Kita pencet switch pengamannya. Nggak hidup sama sekali, mati total ini. Kita nyalain ke high. Mati total. Coba kita bongkar. Coba kita lepasin switch pengamannya.
sini kelihatan switch pengamannya meleleh. Coba langsung kita jumper aja ya. Jadi dua kabel ini di switch pengaman ini kita sambungin langsung. Terus kita tes. Langsung aja kita pelintir seperti ini. Terus kita pasang lagi. Setelah switch pengamannya disambung, ayo kita tes korslet apa enggak kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata nggak ngaruh sama sekali. Artinya spoolnya udah rusak ternyata. Selain switch pengamannya, spoolnya juga udah rusak, udah putus. Bentar, ternyata saya lupa cara pakai soft start saya sendiri. Ini kan kondisi dari MCB-nya off. Sekarang kita nyalain. Kan nggak korslet, nggak nyala lampunya, berarti boleh kita on kan. Sekarang kita on kan. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup normal dia. Sekarang coba kita cek yang high. Yang high juga nggak korslet. Kita on kan. Sembuh deh. Switch-nya yang rusak. Switch pengamannya beres deh. Tinggal kita tutup, kita sekrup semua. Habis itu baru kita coba cek tabungnya, kira-kira ada masalah nggak sama tabungnya ini. Katanya sih dibuat blender wortel, nggak mau hancur blendernya. Beres. Sekarang switch pengamannya nggak berfungsi. Sengaja sih, memang nggak saya ganti. Sekarang kita cek ini mangkoknya, katanya longgar. Oh iya, aus dia. Nih, tuh saya pegang dari bawah, saya gerakin tuh longgar. Nih bushingnya udah rusak, udah berkarat. Terus yang ini sih masih kuat, tapi udah longgar ini karetnya. Bukan karetnya, mata pemutar pisaunya ini udah lengket. Mata pemutar pisaunya ini udah aus tuh, dol tuh. Ini coba kita bongkar dulu ya. Kita cari cara supaya bisa dilepas. Kita jepit pakai tang kombinasi kayak gini. Terus masukin tang cucut kalau muat, terus kita peluntir ke kanan atau ke kiri sampai dia lepas. Posisinya nggak pas. Sedangkan kalau posisinya pas seperti ini jadinya. Muternya ke kanan ya kalau untuk ngelepas.
Kalau untuk ngencanginnya ke kiri. Tuh. Ini busing yang warna kuning, ini ringnya. Dan ini mata pemutarnya udah dol. Ini yang perlu kita ganti nih. Begitu juga dengan ini kita lakukan pembongkaran dengan cara yang sama. Akhirnya bisa kebuka juga seperti ini. Murnya udah rusak. Murnya kita ganti aja kalau ada dijual yang sama persis. Ini dia ringnya. Sekarang kita ganti busingnya kalau ada dijual. Masalahnya busingnya udah aus, jadi dia oglak nih. Tuh. Ini dia busingnya dan harus diganti dengan busing yang baru. Akhirnya saya udah dapat barang-barang yang dibutuhin. Ini dia barang-barang penggantinya. Saya udah ngedapetin satu buah busing untuk menggantikan busing lama yang udah aus. Ini ukurannya agak beda ya. Tuh. Susah cari yang sama persis tuh. Nih. Kurang panjang dia. Terus sayangnya ini diameternya lebih gede yang lama daripada yang baru. Adanya sih cuma ini gitu. Jadi mau nggak mau ya harus dipasang meskipun nggak sama persis. Langsung kita pasang deh. Bolehlah kita semprot dulu pakai cairan pembersih supaya nggak kotor-kotor kali. Kita masukin, terus kita ketok sampai dia masuk. Kita semprot dulu pakai cairan pembersih ini. Sekarang yang satunya lagi kita pasang. Yang ini lebih rapat daripada yang satunya. Yang satunya nggak rapat karena
murnya bukan asli dan dratnya udah masuk. Dratnya udah rusak, maksudnya dratnya udah rusak, jadi ini agak susah untuk masuk, kecuali bakal kita paksa nanti menggunakan mesin. Kalau memang nanti udah ganti seperti ini tapi masih nggak bagus, kita ganti aja satu set ini, mana tahu ada dijual sekalian sama pisau-pisaunya. Karena bushingnya pas sudah dibeli, bushingnya udah kurang panjang, terus dratnya juga udah rusak. Seperti inilah jadinya, longgar dia, karena murnya ini kurang masuk. Harusnya murnya bisa masuk sampai mentok ke bawah sana, tapi dratnya rusak. Kalau bisa kita betulin dratnya, kita betulin. Ini misalnya saya buka lagi ya. Kita bisa lihat di sini dratnya ini udah rusak. Tuh, yang ini, yang di ujung kuku saya ini udah lebih tebal daripada yang lain. Maka dari itu dia susah untuk masuk. Tapi gimana betulinnya? Masa harus disenai? Langsung aja lah kita hajar. Kita masukin seperti ini. Kita paksa aja masuk. Mau gimana lagi? Atau kita bisa coba cek, tes pakai drat yang lain. Maksudnya kita coba tes pakai mur yang lain. Ini mur yang lain nih. Coba pakai mur yang lain. Mana tahu mur yang baru ini lebih longgar daripada yang barusan atau yang lama. Jadi dia bisa lebih masuk. Susah betul. Oh, ke sebelah kiri. Lupa saya muternya ke sebelah kanan. Pantes dia nggak mau masuk. Tuh, kurang masuk. Tapi ini lebih masuk sih daripada yang sebelumnya. Oke lah, saya rasa udah cukup. Ini pisaunya agak oglak, memang kayak gini. Ayo kita pasang di tabungnya, alias di mangkoknya seperti ini. Sekarang ayo kita tes gimana hasilnya kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, nomor 2. Kita angkat, kita lihat dia emang longgar, nggak mau masuk, tapi insya Allah air nggak bocor lah karena bushingnya kan udah diganti. Nanti kalau misalnya yang ini rusak lagi berarti harus ganti satu set. Kalau yang ini masih bagus, kayaknya hasilnya lebih sempurna daripada yang ini. Coba kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap. Ternyata bisa meskipun diameternya lebih kecil. Sembuh ya.
begitulah cara memperbaiki blender Cosmos. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis, dari video pertama sampai yang sekarang. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.